Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo tanggapi kasus korupsi mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Jokowi menyebut korupsi di MBG harus jadi bahan evaluasi. Memang itu sebuah evaluasi total dari pemerintah, saya kira sangat bagus. Seperti itulah tanggapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas kasus korupsi MBG yang dilakukan oleh Dadan Hindayana. Jokowi menyebut selaku tersangka korupsi, Dadan pantas ditangkap. Jokowi mungkin lupa 2 tahun lalu dirinya lah yang memilih dan melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Badan yang ia bentuk 2 bulan sebelum dirinya lengser dari kursi presiden. Setelah Prabowo Subianto menjadi RI 1, selanjutnya Dadan bekerja di bawah arahannya. Awal Januari 2025, MBG lalu diluncurkan secara nasional. Prabowo pun tampak puas program unggulannya berjalan lancar. Dadan pun dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa utama. Sayang bak layu sebelum berkembang, belum genap 2 tahun program MBG terbelit skandal korupsi. Pelakunya bukan orang jauh, dia adalah Dadan Hindayana. Kejagung menyebut dibantu 2 mantan wakilnya, Sone Sonjaya dan Lodowik Pusung, ketiganya melakukan penyimpangan tata kelola MBG. Ketiganya mendapat uang haram hingga 1 miliar rupiah setiap hari. Kini Dadan, Sony dan Lodowik telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai sosok yang membesarkan MBG, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih atas kelakuan Dadan. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya percaya. Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik kayu ludes dilalap si jago merah di kawasan industri Candi Kota Semarang, Jawa Tengah. Dugaan sementara api berasal ledakan masih di ruang operasional. Sebuah pabrik kayu ludes terbakar di kawasan industri Candi Kota Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Damkar Kota Semarang berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil. Pemadaman terkendala minimnya air akibat lokasi yang jauh dari sumber air. Dugaan sementara api berasal dari ledakan di bagian operasional. Pak, dugaan api dari apa ini? Konsleting atau apa? Ya, kalau yang pastinya kita belum tahu, cuman info dari karyawan sini tadi yang tak tanyain itu awalnya ada ledakan di mesin produksi katanya. Ya, dari karyawan sini tadi infonya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sebuah pipa gas milik Pertamina di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bocor dan menimbulkan bau menyengat. 1 warga dievakuasi ke klinik akibat sesak nafas. Gas Buni Baru, gas Pertamina. Sebuah pipa gas milik Pertamina di Kampung Buni Baru, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kebocoran. Sejumlah warga panik dan berupaya menjauh dari area kebocoran pipa karena bau gas yang sangat menyengat. Sementara 1 warga alami sesak nafas dan dibawa ke klinik terdekat akibat terlalu banyak menghirup gas. Nah, itu bukan asap, itu gas. Keluarnya gas sampai tinggi sampai berapa meter itu ya kan, sampai kedengaran berapa kilo tuh dari tempat kejadian. Jadi warga sempat panik ya, Pak? Bukan panik lagi, bahkan ada yang pingsan. Warga berharap pipa gas yang bocor segera diperbaiki karena khawatir bau gas menyengat semakin berdampak pada gangguan kesehatan mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawahari Lutfi, iNews melaporkan. Diduga bersenggolan dengan truk air, pemirsa, pasutri pengendara motor terjatuh dan terlindas truk di Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang penumpang tewas di tempat, 1 orang lainnya luka parah. Di simpang Jambu lampu merah, tolong ambulan merapat segera. Kondisi korban
Pasutri pengendara motor terkapar usai terjatuh dan terlindas truk air di Simpang Jambu 2 Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, sang istri meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara sang suami luka-luka. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Diduga penyebab kecelakaan akibat motor bersenggolan dengan truk. Kronologis, kami masih dalam tahap penyelidikan, sehingga masih belum bisa menyimpulkan kronologis kejadiannya. Menurut keterangan saksi, kedua kendaraan datang dari arah yang sama, yaitu dari arah Talang atau dari arah Simpang Tolbor menuju arah Warung Jambu. Korban tewas dan korban luka dibawa ke rumah sakit setempat. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Para penonton dan pembalap liar kocar kacir saat dibubarkan polisi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi berhasil amankan 2 joki bersama sepeda motor. Aksi balap liar kerap digelar sejumlah remaja di Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Situasi seketika riuh setelah polisi yang menyamar membekuk joki saat bersiap balapan. Ratusan penonton yang memadati lokasi kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Polisi berhasil mengamankan 2 joki beserta kendaraannya. Keduanya digelandang ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waktu malam minggu kemarin sempat diamankan di Satreskrim oleh unit ERC untuk dimintai keterangan dan dibuatkan pernyataan. Kemudian didatangkan juga orang tuanya untuk memberikan pembinaan kepada 2 joki ini untuk tidak melakukan kegiatan balap liar lagi. Polisi mengimbau orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan yang membahayakan keselamatan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Warga Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dihadapkan pada situasi mencekam akibat maraknya aksi curanmor dan penjamretan. Bahkan para pelaku tak segan menggunakan senjata api. Dua pelaku curanmor berboncengan sepeda motor berusaha kabur saat dikejar sejumlah warga di Jalan Sumber Pelita, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah seorang warga berusaha mengadang di tengah jalan namun akhirnya menghindar usai ditodong dengan senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya masih terus mengejar dengan berlari hingga ke jalan raya. Meski ketiga pelaku lolos, aksi warga membuat pelaku gagal menggasak sepeda motor korban. Antara 2 tendang itunya depan sama motor saya palangin ya? Palang langsung biar dia tabrak motor saya, nggak apa-apa. Biar dia babak belur sekalian. Karena ngeluarin senpi ya? Iya, sebelum saya bertindak ke itu, dia udah gini. Diam. Nah itu, waduh. Pakai masker nggak, Bang? Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian hingga malam hari, mengingat lokasi ini rawan aksi curanmor dan penjamretan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.